Mazhab itu apa? Mazhab. Mazhab. Kok koyo lali. Apa duwe PR nang ngene iki. Lailatul Ijtima iko ya. Ijtima itu kan kumpul lah. Jadi malam berkumpul. Itu tak jawabannya. Mazhab duduk mazhab. Mazhab itu aliran atau apa ya? Muni aliran. Mazhab itu aliran atau kan tulisannya MAZ ya. Terus HAB. Ngono ya. Kandhanian iku menyesatkan. Iku zal, mazhab. Literasi pakai bahasa Indonesia Arab ke Indonesia itu agak sing menyesatkan. Cak dirungokno Menteri Agama omongannya abang ini. Karena wong malih muni mazhab pakai Z padahal kok akhirnya artine iso beda. Ibu pakai zal, mazhab itu boleh dibilang aliran atau apa ya selain aliran ngarani. Wis timbang repot-repot kesuwen. Ya dianggap ae iku aliran ngono ae. Nah, ngene. Lek ulama mazhab itu ada 4. Mulai teko Imam Abu Hanifah memunculkan mazhab Hanafiyah. Ya. Jenenge Imame Abu Hanifah memunculkan mazhab atau aliran Hanafiyah. Kemudian yang kedua, muridé berbeda pendapat. Siapa itu? Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu muridé Imam Abu Hanifah, tapi punya pedoman sendiri. Jadi antara guru dengan murid itu boleh berbeda. Malah gurune sing jenenge Imam Abu Hanifah itu baik banget. Lek muridé iso ngalahno gurune jenenge lulus wis. Ngono. Iso murid kok ngalahno gurune debat, gurune iso kalah, iku murid sing pinter, berarti lulus deh. Nek lulus boleh pulang toko pondok. Ngono. Terus yang imam ketiga muridé maneh sing jenenge Imam Syafi'i. Muridé Imam Malik itu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i iki beda lagi dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik tadi memunculkan mazhab Malikiyah atau mazhab Maliki. Yang pertama tadi mazhab Hanafi atau Hanafiyah. Yang kedua Malik atau Malikiyah. Terus yang ketiga Syafi'i. Namanya Imam Syafi'i. Itu memunculkan mazhab Syafi'iyah yang berbeda dengan gurunya yaitu Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i punya guru lagi, punya murid lagi. Muridnya akeh, cuman sing memunculkan madhab baru yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu dikenal dengan Imam Hambali. Hambaliyah. Jadi guru ambek murid itu sama-sama pinter ya. Tapi murid sing utama kaya Imam Hambali ngono ke Imam Maliki, iku murid-murid utama sing pikirane iku wis di atas rata-rata wisan. Tingkatane jenius. Jadi itu bisa menghafal Quran dalam waktu yang cepat. Ke Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran. Kemudian 7 tahun hafal Quran, kemudian dalam
waktu beberapa saat saja, imam beberapa hari itu sudah menghafalkan kitab Al-Muwatta karangane Imam Malik bin Anas. Jadi dalam waktu seminggu saja wis apal ribuan hadis. Itu mulai gak pinter jos ya gak mungkin. Ayo Ben, apal hadis piro sing tau diwuruki apa? Apa? Al muslimu man salimal muslimuna mil lisanihi wa yadi. Hadis itu ayo kadang-kadang cek lali ya. Iku wis pirang-pirang wulan iku. Imam Syafi'i menghafalkan kitab karangane gurune dhewe. Itu kitab susunan dari hadis-hadis. Seminggu apal. Sak maknane dudu cuma ngapalno apal ngono tok. Sak maknane pisan. Apa karepe hadis iku kru? Kok iso? Ini gak duwe keistimewaan. Lah itu namanya apa? Madhab itu aliran-aliran. Jadi masing-masing ulama salaf dulu itu punya madhab-madhab. Terus Imam Syafi'i itu punya murid lagi, punya pengikut lagi selain Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal juga begitu, punya murid, punya pengikut. Akhirnya semuanya menjadi terpencar-pencar. Termasuk Imam Bukhari, penghafal dan perawi hadis yang paling terkenal sahihnya itu mengikuti madhab Imam Syafi'i. Itu. Jadi madhab itu apa? Aliran. Terus kenapa kok ada aliran di dalam Islam? Itu tergantung dari penterjemahan terhadap satu hadis atau ayat-ayat dalam Quran. Jadi misalnya Imam Hanafi itu mengatakan hadis yang ini artinya seperti ini, tapi muridnya berbeda lagi penangkapannya sesuai dengan zaman dan pengalaman. Itu jadi gak ngene, si iso. Ngono. Jadi kaya Imam Hanafi itu pernah mengatakan berpendapat bahwa yang bisa menyucikan barang najis itu ada 3. Kalau Imam Syafi'i itu ada 2, air dan tanah. Kalau Imam Hanafi ditambah lagi api, lebih ekstrim. Ya apa wong kate wudu pakai api. Ya pakai air, pakai tanah, tayamum kan bisa ya. Tanah sing bleduk ya, sing halus. Nah, itu enggak pakai api. Apa pedoman Imam Hanafi kok mengatakan pakai api itu menyucikan? Ya orang yang di neraka mau dimasukkan ke surga kan disucikan dulu di neraka. Dilebur dosa-dosanya pakai api kan begitu. Itu terus batu bata yang diobong. Padahal batu bata itu dari tanah. Tanah kena apa? Kena kotor-kotoran kan? Ya mungkin campur ya kotoran sembarang ya. Nah, karo kan di kono sing nelek sapa ae kan ngono mari ngono. Tapi begitu dijadikan batu bata terus diobong, boleh dipakai membangun rumah, boleh dipakai membangun masjid, musola, langgar, begitu. Hukumnya sudah suci walaupun waktu itu terkena najis. Mbuh kena uyune sapa, mbuh kena uyune kewan, mbuh kena apa iku sampai najis munggolado sekalipun kaya najise kerek dan babi. Tapi oleh Imam Hanafi boleh itu dipakai untuk batu batanya dipakai untuk membangun masjid, musola, langgar, rumah, sekolahan dan lain-lain karena sudah dibakar. Itu pendapat Imam Hanafi.
Itu namanya mazhab. Dan macam di mazhab. Ya karena memang itu menyesatkan. Itu. Ayo terus. Nama surah apakah yang apabila dibaca pada hari Jumat akan menerangi sepanjang pekan? Nah, itu namanya surat Al-Kahfi. Surat ke-18 setelah surat Al-Isra atau Bani Israel. Jadi surat Al-Kahfi itu disunahkan oleh Rasulullah baik di malam hari malam Jumat atau di siang hari dari pagi sampai siangnya belum sore maksudnya kalau dibaca disunahkan oleh Nabi dibaca setiap malam Jumat sampai siangnya Jumat itu nanti bisa menerangi dalam seminggu. Jadi sampai Jumat lagi itu menerangi rumahnya, menerangi penghuni rumahnya, menerangi yang membaca, dan orang itu akan dijamin masuk surga. Lek ben Jumat, enak ya. Baca surat itu isinya setengah juz lebih sedikit. Kamu baca iku ae wis. Tapi yo lek salat barang, kewajiban-kewajiban yang lain dilakukan. Lek kewajiban yang lain enggak dilakukan, ngandalno surat Al-Kahfi tok, padahal gak salat ya gak jamin masuk surga. Isa-isa diseret malaikat masuk neraka. Ayo. Hukum yang membaca Al-Quran dari HP. Gak apa-apa, bagus. Kamu membaca Al-Quran dari mana saja, itu tidak apa-apa. Pokoknya bener lek moco. Yang tidak boleh itu membacanya kalau salah. Makanya belajar tajwid dan makhorijul huruf, belajar ngaji. Dari mana saja boleh. Misalnya ada sobekan surat ya. Mungkin koyok Quran ini iki sing elek-elek koyok di dhuwur lemari kok. Iku ana sing suwek siji. Ketemu terus pengen maca. Gak apa-apa. Tapi marine dibaca karena ini sobekan Quran itu diletakkan di tempat yang tinggi. Jangan di tempat yang bawah sehingga nanti mungkin terinjak orang, mungkin juga terinjak binatang, mungkin juga kena kotoran dan sebagainya. Itu namanya menelantarkan Quran. Itu hukumnya haram kalau begitu. Walaupun cuma 1 lembar. Walaupun 1 lembar, tapi di sana ada isinya apa? Firman Allah gitu. Jadi bukan menghormati Qur'annya itu semata-mata, menghormati 1 lembarnya itu semata-mata, bukan hanya itu, tapi menghormati siapa yang bicara di situ. Nah, Quran sih kertas. Ya kan? Quran kertas, tapi isinya apa? Isinya ilmu di atas ilmu. Karena yang mengatakan di Quran ini, di kertas ini adalah Allah. Jadi tidak boleh kita meremehkan. Walaupun itu cuma 1 lembar sobekan. Mungkin setengah lembar sobek. Kamu angkat, terus kamu letakkan di tempat yang tinggi, yang mulia. Yang kira-kira nanti nggak akan jatuh. Atau boleh kamu bakar. Itu untuk menyelamatkan. Biar enggak. Kecuali kalau kamu punya tempat untuk menyimpan. Wis bano disimpen nang kono sampai lapuk, sampai dipangan rayap apa entek. Yang penting kamu berusaha menghormati Quran walaupun cuma setengah lembar. Gitu. Menghormati Quran berarti menghormati Allah, begitu loh masalahnya. Bukan Qur'annya yang kertas itu, tapi isinya itu yang bicara adalah Allah. Jadi boleh membaca Quran dari mana saja. Mahmudah itu apa? Mahmudah itu bagus. Artinya mahmudah itu bagus.
Jadi makom mahmuda itu makom yang tinggi, makom yang bagus. Siapakah orang-orang yang mendapatkan makom mahmuda? Itu di surat Al-Isra itu yang sering kita dengar itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Asa mudah-mudahan Allah di depan tadi adalah orang diperintah untuk sholat tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan lak sebagai tambahan, sebagai sholat tambahan. Nafilah itu tambahan. Nafilatan lak itu dari kata laka karena mati berhenti wakaf itu menjadi lak membacanya. Lak itu artinya kamu, tambahan bagi kamu. Asa semoga ayyab'asa dengan kamu membaca itu kamu akan dinaikkan, ditinggikan oleh bukan membaca, dengan melaksanakan, mengerjakan sholat apa tadi? Tahajud, Allah akan meninggikan derajatmu. Itu maqamam mahmuda. Derajat yang mulia, derajat yang bagus, yang baik. Jadi orang yang ahli tahajud itu jelas diangkat derajatnya di atas manusia yang lain yang tidak ahli tahajud. Bahkan orang yang misalnya ada 10 orang sama-sama semuanya ahli tahajud. Ya sama-sama semuanya diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi derajat 10 orang ini tidak sama. Pertama, mungkin karena niat. Ketika melakukan sholat tahajud, niatnya bagaimana? Apakah dia niat ikhlas karena Allah? Atau ada niat-niat campuran yang lain? Misalnya, pengen dapat ilmu yang banyak, atau kepingin hafalannya kuat, atau kepingin rezekinya lancar, kepingin selamat dari bahaya dan sebagainya. Ada niatan-niatan semacam itu namanya campuran. Nah, kalau tercampur, otomatis kalau warna putih sudah ketetesan warna hitam sedikit, maka warnanya sudah tidak putih bersih lagi. Bisa menjadi abu-abu. Gara-gara ketetesan hitam walaupun sedikit. Nah, semakin banyak tetesan hitamnya, susu yang putih bersih itu menjadi semakin menghitam, abu-abunya semakin pekat. Kayak kelambine angga ini abu-abu. Abu-abu sing ndukur sik rada enom, sing ngisor abu-abu pisan tapi tambah tuwek. Kelambine angga, ya seperti itu. Suwe-suwe kayak kupluke tambah ireng karena terlalu banyak kotoran yang masuk ke dalam putih tadi. Nah, kalau 10 orang tadi yang sama-sama ahli sholat tahajud, maka Allah dalam menaikkan itu tidak sama sesuai dengan niat pertama. Kemudian khusyuk. Niatnya ikhlas karena Allah apa enggak? Atau ada niat-niat yang lain? Bahkan kalau ada niat karena dunia, itu menjadi batal sholatnya. Apalagi niat dunianya itu niat untuk kesombongan atau riya. Itu malah bukan hanya batal sholatnya, tapi juga mendapat dosa. Misalnya, aku sholat kayak didelok koncoku. Aku lu wong alim. Lekate ono ngono-ngonone berarti sholatnya bukan karena Allah. Maka 10 orang tetap diangkat oleh Allah derajatnya, tapi derajatnya tidak sama sesuai dengan niat dan kehusyuan, keikhlasan masing-masing orang 10 tadi.
Sing siji khusyuk wis karena Allah tok. Sing siji khusyuk dan berilmu. Ikhlas, khusyuk, berilmu. Itu derajatnya luwih tinggi lagi. Ilmu itu meninggikan derajat. Ya. Ini aja. Satu contoh gampang. Satu kelas itu berapa orang? Berapa murid? Kelasmu Miko, berapa orang? 14. Gurunya berapa? Gurunya satu kelas itu berapa? Satu kan? Berarti sing pinter piro? Satu. Sing liyane kan sik durung pinter. Bukan bodoh tapi durung pinter karena sik proses belajar. Nanti yang durung pinter menjadi guru, menjadi pinter juga. Berarti yang sekolah ini, yang belajar ini berarti belum pandai. Bukan bodoh, enggak. Belum pandai karena masih proses. Nah, seperti itu. Yang orang bodoh itu mesti lebih banyak daripada yang pinter. Nah, yang pinter otomatis derajatnya naik kan. Sing oleh bayaran sapa? Ya guru. Kan gitu. Ya. Pian ngoyo-ngoyo malah bayar ya. Iya kan? Pian ngoyo-ngoyo bayar guru nih siji lho dibayari murid sakmono kae. Ya melalui macam-macam lah, enggak kan itu dibayar pemerintah. Cuman kan artinya kamu juga ikut membayar. Dari pajak tanah, pajak kendaraan, pajak apapun. Terus dari sirkulasi jual beli untuk membayar semua pegawai negeri. Nah, berarti apa? Derajatnya dukur guru kan dibanding murid. Seperti abang ini sing ngaji ning kene 16 orang, 16 anak. Berarti sing pinter piro? Siji. Liyane bukan bodoh tapi belum pinter. Itu. Nah, makanya ilmu itu bisa mengangkat orang. Bukan ilmunya yang mengangkat, tapi Allah. Cuman karena orang mencari ilmu, orang punya ilmu, maka Allah berkenan untuk mengangkat derajat orang itu. Ya iku contohnya, guru siji mulang murid sak kelas. Lah ngene Jatindoko piro muride? Kelas 10 28. 28. Kelas gemuk itu 30 maksimal. Jadi kelas gemuk berarti ku kurang loro jian jatahe. Saiki lek biyen malah 40 biyen zamannya apa? Jarang sekolahan biyen, murid akeh jarang sekolahan. Lah saiki sekolahan akeh, negeri ae akeh, terus apa maneh swasta. Iku apa itu sehingga kelasnya enggak perlu banyak-banyak murid biar lebih efektif. Nah, saiki maksimal satu kelas isinya cuma 30 orang, 30 siswa. Jadi itu perbedaan antara murid dan guru, perbedaan orang yang bodoh dan orang yang pandai, atau orang yang belajar dengan orang yang sudah berilmu. Itu. Allah menaikkan derajat orang-orang yang berilmu itu sesuai dengan janjinya Allah sendiri. Nah, itu ada ayatnya itu. Jadi kalau kamu ingin punya derajat tinggi, maka boleh kamu melalui jalur ilmu, boleh melalui jalur tahajud, boleh melalui jalur Quran. Misalnya wacananmu ngene. Di sing ngaji kene ada 16 anak. Terus siji suaranya enak, nafasnya panjang. Kemudian ikut qiraat, latihan qiraat. Terus iso qiraat. Berarti dia yang paling pinter dalam hal qiraat. Yang lain durung pinter qiraat. Atau memang tidak pinter qiraat karena tidak belajar. Berarti yang diunggahno derajat yang Allah siapa?
sing pinter qiraat kok diceluki lek ana wong nikahan, lek ana acara apa-apa dibuka dengan apa iki pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an kan begitu. Ana walimah kaya ndek kene kok abah iku ya mantu iku sing maca arek pondok itu dibuka dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi itu keutamaan ilmu. Masih cuma ilmu qiraat tapi ternyata itu juga bisa dipakai untuk menaikkan derajat yang kalau derajat itu didasari ikhlas karena Allah maka akan menaikkan dia ke derajat yang tinggi di hadapan Allah yaitu akan mendapatkan surga gitu. Jadi melalui jalan apapun harus ikhlas karena Allah. Wis gak perlu dipuji menungso gak ngefek. Miko apa iku misalnya dipuji wong, waduh Miko iku baik, Miko itu gini-gini dipuji. Apa Miko tambah ganteng? Ya wis kaya ngono iku. Lek dilokno walah Miko atase koyo ngono ae. Dilokno wong macam-macam. Apa Miko tambah elek? Ya kayak pajak berarti gak ngefek kan. Jadi gak penting kita mendengarkan pendapat orang. Kalau nasihat perlu didengarkan, saran perlu didengarkan. Tapi kalau pendapat orang tentang kita yang macam-macam itu gak penting. Yang penting di hadapan Allah kita baik, itu aja. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala